Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, gereja memperingati Santo Pius ke-9, seorang paus. Dan saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Terdengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, dia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada orang lain menganggur di pasar. Katanya, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan aku akan memberi apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan ia berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore dia keluar lagi, mendapati orang lain pula. Lalu katanya, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, Pergilah sekalian pekerja, panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka juga yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar. Tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir itu hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terjadi, yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Manusia memiliki kecenderungan untuk iri hati. Dan iri hati pasti datang dari sikap egois. Kecenderungan iri hati datang dari semangat cinta diri yang berlebihan atau egois tadi. Setiap orang mementingkan dirinya sendiri. Maka pertanyaan spontan yang selalu muncul adalah, saya dapat apa atau saya dapat berapa? Lalu selanjutnya, apakah dia dapat lebih banyak atau lebih kurang dari saya? Disitulah kemudian ilmu perbandingan mulai bermain, yang ujung-ujungnya adalah perasaan tidak puas karena iri hati. Dan kalau orang lain dapat lebih banyak, maka kemudian mulai kurang senang, kurang puas, iri, dengki, dan menciptakan permusuhan. Kecenderungan yang kerap mengganggu setiap manusia inilah yang ditunjuk oleh Yesus dalam perumpamaan yang kita dengarkan dalam kutipan Injil tadi.
Saudari dan saudara umat beriman terkasih, selain menerangkan betapa keselamatan dalam kerajaan Allah itu sungguh dianugerahkan karena kemurahan hati Allah, perumpamaan ini mau mengingatkan kita juga untuk melawan kecenderungan iri hati dalam diri kita dan belajar menjadi murah hati. Sama seperti Allah Bapa yang murah hati. Saudari dan saudara umat beriman, jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Yahudi, mereka yang pertama kali dipanggil Allah menjadi bangsa pilihannya. Tapi mereka penuh dengan rasa iri hati karena merasa bahwa yang lain tidak perlu selamat, bahwa mereka harus selalu istimewa, harus selalu lebih diutamakan daripada yang lain. Itu kan cerita lama. Kedatangan Yesus membuka peluang bagi banyak orang untuk juga menikmati anugerah keselamatan, menikmati kemurahan hati Allah. Saudari dan saudara umat beriman terkasih, semoga kita diteguhkan untuk belajar menjadi pribadi-pribadi yang murah hati, karena segala sesuatu yang kita alami, kita nikmati adalah kemurahan hati Tuhan. Kalau Tuhan begitu bermurah hati, maka seharusnya kita juga memiliki kemurahan hati bagi sesama kita di tengah dunia. Dan rindu berharap bahwa sesama juga menikmati kemurahan hati Allah dalam hidupnya. Moga-moga saudari-saudara, kita dijauhkan dari perasaan iri hati, perasaan kurang puas, perasaan iri, apalagi kemudian bermusuhan dengan orang lain hanya karena kita merasa diri layak mendapat lebih banyak, layak mendapatkan yang lebih baik. Semoga kita dianugerahi hati yang penuh dengan ketulusan untuk jauh dari segala macam iri hati, tetapi semakin dekat kepada kemurahan hati. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Semoga kami selalu mengusahakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kelompok kami sendiri. Mampukan kami untuk bertindak tegas pada diri kami sendiri. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang murah hati dan bukan pribadi-pribadi yang suka memupuk perasaan iri hati. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.